Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi sepertinya memberikan pesan dan juga pelajaran yang penting kepada Ibu Megawati terkait dengan tersangkanya Hasto Kristianto. Selain itu, ada juga video dari kader-kader PDIP yang mendesak Ibu Megawati. Waduh, ini Ibu Megawati didesak apa nih oleh kadernya nih? Ini juga terkait dengan kasus Hasto, teman-teman. Sepertinya arus bawah PDIP ini semakin carut marut ya setelah pemecatan Pak Jokowi sampai tersangkanya Hasto. Ini ramai-ramai kader PDIP memberikan tekanan dan desakan kepada ketua umumnya, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Soal lain bisa. Tanggapan dikit aja, Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Enggak. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih di bawah-bawah Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih di bawah. Udah warna tugas pensiunan nggak tahu. Ketawa Pak Jokowi ya kan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Saya titip, jangan ada kader Gerindra yang korupsi. Nanti jangan kau kira Presiden Prabowo ada Gerindra korupsi. Kita tenang saja, gue kejar lo sampai di mana? Kejar lo sampai di mana? Wah, tegas banget Pak Prabowo ya. Dan bisa kita dengarkan tadi teman-temannya respon dari Pak Jokowi ya, hormati proses hukum gitu. Dan mereka banteng ini masih mengatakan bahwa ya ini kerjaan Mulyono dan segala macam. Move on lah. Salam Pancasila. Waduh. Kenapa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terlihat serius membela sekjennya atau anak buahnya Hasto Kristianto? Intinya sebetulnya karena ketua umum ini tidak tahu ya apa kesalahan dan apa pelanggaran-pelanggaran serius yang telah dilakukan oleh sekjennya. Wow. Begitu kira-kira menurut saya. Gak ngerti ya. Saran saya Bentar. Jaket ini PD Perjuangan kan? Iya, PD Perjuangan guys. pada Bu Megawati sebagai Kader Ketua PD Umum Perjuangan, PDIP ya kan? adalah pecat saja Hasto Kristianto, Sekjen DPP PDIP, jika memang terbukti bersalah. Ya, masa orang yang bersalah dilindungi, Bu? Ya, kan Ibu ini adalah simbol demokrasi. Demokrasi itu kebebasan berdasarkan hukum atau undang-undang atau aturan yang berlaku di negara tersebut. Kan masih banyak kader-kader yang lebih baik dan lebih hebat, lebih jujur, lebih amanah daripada Hasto Kristianto. Betul. Kenapa ini harus dilakukan? Ya, ini demi marwah partai peninggalan dari pendiri bangsa, Bapak Proklamator kita, Bung Besar Soekarno. Ya, karena partai ini terkenal dengan partai yang pro rakyat kecil dan partai yang menjunjung tinggi demokrasi. Ya, nah, semua ini kan bisa diikuti aturan hukum yang berlaku. Contohnya, ada tuduhan dari KPK terhadap Sekjen Hasto Kristianto. Tuduhan pertama adalah Hasto telah melakukan PAW atau mengotak-atik ya, pergantian antar waktu anggota DPR. Ya, anggota DPR RI sampai ke tingkat paling bawah saya rasa. Lalu tuduhan KPK yang kedua adalah Sekjen telah terbukti melindungi penjahat demokrasi. Waduh, penjahat demokrasi. Jadi, ya kan. Ya terkesan telah mengamankan diri dan orang-orangnya dalam melaksanakan
pelanggaran-pelanggaran tersebut ya saat mau ditindak hukum. Ya. Jadi sedikit cerita ya, apa yang dituduhkan oleh KPK itu adalah pergantian antar waktu. Jadi sekjen ini punya kewenangan memang ya, karena sekjen ini adalah orang paling dekatnya ketua umum. Saya rasa tidak semua dijelaskan secara detail oleh sekjen kepada ketua umum. Yang penting ada laporan baik, pasti ketua umum setuju. Jadi PAW yang di otak-atik itu adalah seperti ibaratnya begini. Seseorang ya telah dengan susah payah memenangkan kontes pemilihan legislatif di suatu daerah. Ya. Lalu dia menang. Ya. Tentunya orang itu sudah menghabiskan anggaran banyak, tenaga banyak, pikiran banyak, karena kan dia harus meraih suara sesuai dengan ketentuan supaya bisa duduk di kursi dewan. Nah, kemudian ada seseorang yang tidak lolos atau tidak menang. Berarti kan dia sebetulnya tidak disukai masyarakat. Nah, ini diperjuangkan oleh Sekjen Hasto Kristianto, sehingga Sekjen ini mengatur ya supaya orang yang terpilih tadi diganti oleh orang yang kalah tadi gitu. Ya. Lah untuk itu tentunya kan pasti ada pergantian anggaran ya, karena yang menang tadi kan menghabiskan anggaran. Terus ya ibaratnya jual belilah gitu. Ya ini melibatkan KPU. Ya, mungkin bisa sampai MK atau MA. Ya, ini kalau dibongkar rame nih gitu. Ya, semua hampir kena gitu. Nah, setelah itu ternyata ya yang menang ini nggak mau. Ya, maka dilakukan upaya-upaya terus sampai menekan, ya mengintervensi, menyuap. Ya, ini sebetulnya kejahatan serius di bidang politik, di bidang demokrasi. Ya. Nah, kemudian KPK ini menindaklanjuti ya, menyidik gitu. Ya, ternyata dalam proses penyidikannya dihalang-halangi oleh sekjen. Ya, dihalang-halangi, itu tuduhan ya, tuduhan dari KPK. Jadi ada cerita tentang sang pelaku ini disuruh menghilangkan jejak, disuruh melarikan diri. Wah, ini kejahatan keji Bu di alam demokrasi Indonesia, ya demokrasi Pancasila. Ya. Nah, menurut saya sebaiknya Bu Mega ikuti aturan hukum yang berlaku. Ya, jika memang Sekjen Hasto Kristianto terbukti bersalah, ya harus dihukum. Hukumannya kan dua, ada hukuman negara, ada juga hukuman partai, hukum etik. Hukum etik itu pemecatan. Kalau hukum negara itu ya sampai ke penjara, gitu ya. Jadi mungkin Bu Mega bisa mencontoh koleganya yaitu Surya Paloh, yang mana memang Surya Paloh seorang negarawan ya, dia mampu menerima ketika sekjennya juga di proses hukum. Joni Plate ya kan, ingat kan ya, seperti itu. Jadi ya semua ini memang human error ya, karena memang sekjen ini adalah orang yang memang sangat dipercaya oleh ketua umumnya ya. Jadi biasanya sekjen ini gampangin gitu ya. Pokoknya ketua umum nanti dibikinkan oret-oretan ya, karena memang orang yang dipercaya selama ini. Bikinkan oret-oretan, tinggal setuju aja kan gitu ya. Jadi saya yakin kalau memang KPK bisa membuktikan tuduhannya, berarti selama ini Bu Mega telah banyak dibohongi oleh sekjennya sendiri, yaitu Hasto. Ya. Apalagi kalau ya hanya soal kecil ya, PAW pergantian antar waktu itu kan nggak mungkin menjelaskan secara detail kepada ketua umum. Ketua umum ini kan orang sibuk, ya banyak yang dipikirin. Ya. Lalu masuk ke soal kriminalisasi hukum atau politisasi hukum. Menurut saya ya boleh-boleh saja ya, selama memang terbukti bersalah. Ya. Kalau merasa dipolitisasi hukum atau dikriminalisasi, ya dibalas saja.
Ya, dibalas, boleh dibalas gitu. Ini negara demokrasi, negara bebas gitu ya. Ya, dibalas siapa pelakunya, dicari tahu. Ya, dibalas secara setimpal. Misalnya, ya, tuduhannya atau terbukti bahwa Jokowi yang melakukan ini dengan dasar kekuasaannya. Ya, gunakan juga kekuasaan. Ya, selidiki anak-anaknya Jokowi. Ya, pasti nanti akan terbukti itu. Jika memang terbukti ada buktinya terlibat dalam masalah pelanggaran-pelanggaran hukum, ya anaknya Jokowi juga bisa diproses, Bu. Gitu. Ya. Atau partai lain. Ya, kalau pelakunya partai lain ya selidiki juga ya partai itu sehingga ya akan terbongkar semuanya gitu ya. Jadi menurut saya peristiwa Hasto Kristianto, Sekjen PDIP ini jadi tersangka KPK ini menurut saya harapan bagus ya buat seluruh rakyat Indonesia ya. Karena saya yakin demokrasi Indonesia akan semakin sehat. Politisi, politikus akan mikir 2000 kali saat mau melakukan tindakan-tindakan kejahatan ya, pelanggaran-pelanggaran politik, pelanggaran hukum dan lain-lain ya, atau ngotak-ngatik, suap menyuap dan lain-lain. Ya, makanya ini pasti nanti akan berefek baik menurut saya. Jadi bersih. Memang politik harus disertai dengan mentaati hukum yang berlaku. Merdeka. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Menarik ya, bagaimana respon dari Pak Jokowi terkait dengan tersangkanya Hasto Kristianto, Sekjen dari PDI. Dan juga sepertinya senyum Pak Jokowi ini punya makna yang dalam, teman-teman. Ya, karena bisa kita lihat ya, selama ini yang selalu memfitnah Pak Jokowi itu ya Hasto, yang selalu menyerang Pak Jokowi itu ya Hasto, teman-teman. Dan tadi ada perbandingan sikap antara Ketua Umum Gerindra yakni Pak Prabowo dan juga Presiden Republik Indonesia dengan Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati. Ini gimana ya? Katanya sosok negarawan ya kan, tapi anggotanya tersangkut kasus malah ya dibela-bela gitu, nggak dipecat gitu. Padahal Pak Prabowo sangat tegas mengatakan bahwa kalau ada kader Gerindra yang tersangkut kasus korupsi langsung dipecat, langsung eksekusi barang itu ya kan. Ya itulah mungkin teman-temannya bedanya sosok kenegarawanan Pak Prabowo dan Pak Jokowi serta Ibu Megawati ya. Bisa kita lihat lah videonya tadi. Dan bagaimana surat terbuka yang dilayangkan oleh kader-kader PDIP yang ada di arus bawah kepada Ibu Megawati, yang mana mereka mendesak Ibu Mega untuk memecat Hasto Kristianto, bukan malah membelanya. Sama halnya kalau kalian ingat kasus dari kader-kader dari Nasdem, menteri-menteri yang terjerat kasus korupsi, itu langsung dipecat juga loh, langsung disingkirkan juga untuk diproses hukum. Ya, nggak dibela, katanya ini politisasi lah, itulah segala macam. Ya inilah mungkin teman-temannya perbedaan politisi yang sudah dewasa, politisi atau partai politik yang memang betul-betul demokratis ya kan, bukan hanya slogan dan nama. Ya kita lihatlah teman-teman ya bagaimana kelanjutan kasus Hasto ini. Apakah benar Ibu Mega akan menggeruduk KPK? Ataukah malah, ya tapi kalau dari aroma-aromanya sih sepertinya Ibu Mega akan menggeruduk ya. Karena konferensi pers dari PDI juga ya sudah menegaskan, mereka mengatakan bahwa ya ini mengkonfirmasi apa yang dikatakan Megawati. Berarti mereka satu suara teman-teman. Dan di lain sisi ya mereka juga mengatakan bahwa ini politisasi. Waduh, apa-apa politisasi ya kan. Terus yang disalahkan Pak Jokowi, kan aneh teman-teman. Pak Jokowi sudah tidak menjabat tapi masih terus disalahkan. Ya, biarkanlah mereka bersilat dengan dan berpusing-pusing ria dengan dugaan-dugaan dan kecurigaan mereka sendiri teman-teman. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.